kabar Pak Jenderal? Sehat. Mohon izin melihat kapal KRI Rigel yang Anda pimpin ini. Oh, silakan. Mulai dari mana kita? Mau Dari Anjungan kali ya? Oke. Mari. Kapan lagi kita lihat anjungan dari KRI Rigel ini? Ini baru naik kapal ini kita. Wah, di sini saya baru bisa lihat ini peralatan-peralatan yang ada di Rigel nih. Ini namanya ini kren yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan dari SV. Ini merupakan surface vessel di mana peralatan survei ada di SV ini. Di kapal sekecil ini. Kapal sekecil ini. Alat survei Alat survei juga lengkap juga. Kemudian ini juga untuk menurunkan peralatan-peralatan seperti skoci karet. Ini untuk menurunkan juga. Tapi untuk misalkan mengangkut puing-puing atau barang-barang yang besar itu sebenarnya tidak di Rigel ya? Kemarin juga kita pergunakan dalam operasi SAR di saat penyelam mendapatkan puing-puing dari dasar laut. Kita angkat menggunakan kren ini juga. Kemudian ditaruh di geladak buritan. Kemudian setelah itu kita koordinasi dengan Satgas SAR yang lain untuk mengangkut dari daerah operasi ke JITC. Oke, jadi Rigel ini selain kapal utamanya juga punya ini namanya SV, Surface Vessel. Surface Vessel ya. Oke, Surface Vessel. Sedangkan ini skoci karetnya. Satu aja ya kalau di sini? Ada dua, satu yang di di atas itu. Oke, di atas kontainer juga ada. Itu peralatan survei juga? Peralatan survei. Ada krennya, ada kabelnya gitu. Oke, wah. Kita maju lagi. Ayo kita ke Anjungan, Pak. Ini merupakan Anjungan KRI Rigel, Pak. Jadi dari sinilah pusat kendali operasional. Dan bukan hanya kendali untuk navigasi ya, tapi untuk survei. Seluruh survei, seluruh kegiatannya. Bapak dulu gimana, Pak? Saya ada di sini. Oh, kita lihat dong. Ini bangku. Ini merupakan bangku kursi komandan. Kursi komandannya. Yang hanya digunakan untuk komandan aja. Oke. Silakan duduk, Pak. Silakan. Saya boleh coba? Silakan. Oh, boleh ya? Boleh. Mumpung komandannya ada, jadi kita izin dulu. Pengen tahu rasanya jadi komandan buah kapal secanggih Rigel ini. Wah, nyaman pastinya. Jadi bisa putar 360 ada juga. Oh, oke. Oh, ini gimana, Pak? Oh, kalau saya menghadap ke sini itu untuk? Ini untuk arah buritan sih, saat mengoperasikan peralatan di buritan. Oh, oke. Jadi kalau untuk navigasi ini navigasi di bagian depan, kemudian untuk pekerjaan buritan. Jadi kalau komandannya lagi duduk sini, siapa yang duduk di depannya, sebelah kanan dan sebelah kirinya? Untuk bagian yang sini adalah biasanya kemudi, jurumudi pelabuhan, jurumudi, kemudian yang ini adalah perwira navigasi, kemudian ini perwira permesinan. Jadi membaca peta yang memberikan navigasi di sini, ini untuk peralatan permesinan. Oke, permesinan. Jadi mesin juga dikontrol dari sini juga semuanya. Oke, inilah area kendali dari KRI Rigel ini dan berarti Bapak di sini terus selama upaya evakuasi kemarin? Evakuasi selalu di sini. Dan selalu bersama Rigel ya? Nggak pernah turun ya kalau begitu? Nggak pernah turun. Gimana dari kita ada komandannya? Pasti ada komandannya. Nggak mungkin jalan kalau nggak ada komandannya soalnya kan? Oke. Nah, boleh diceritain juga tuh Pak Jenderal. KRI Rigel ini kita sering mendengar tuh kalau ada insiden seperti kemarin lah. Pada saat pesawat Sriwijaya PKCLC ditemukan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Tapi sebenarnya tadi saya juga ngobrol sama Kolonel Dian bahwa sebenarnya ini kan kapal pemetaan oceanografi, survei gitu ya. Jadi kalau sedang tidak ada insiden, kapal ini pun tidak pernah berhenti ya Pak ya? Jadi kapal ini difungsikan termasuk dalam MPLV, Multi-Purpose Research Vessel. Di mana fungsi utamanya adalah untuk survei pemetaan. Di mana ada 4 fungsi utama yaitu fungsi hidroceanografi, kemudian survei oceanografi, fungsi meteorologi dan fungsi survei geofisik. Untuk survei hidrografi kita menentukan mengukur kedalaman laut. Dari Sabang sampai Merauke kita ukur semuanya. Tentunya sudah direncanakan oleh staf 51 dalam ini Pushidrosal dan TNI Angkatan Laut. Kemudian survei oceanografi kita mengukur karakteristik dari laut seperti arus, gelombang, pasang surut. Itu yang di bidang oceanografi. Kemudian bidang meteorologi kita akan mengukur tentang kecepatan angin, kemudian lamanya sinar matahari, kemudian dari mana angin berasal, kekuatannya dan sebagainya. Kemudian untuk geofisik sendiri itu mengukur tentang sedimen yang di bawah permukaan laut itu apa aja. Ini area apa ini? Ini area peta. Jadi sebelum kita melaksanakan pelayaran,
Biasanya kita memastikan rute yang akan kita lalui. Oke. Sebagai Cara contoh membacanya kemarin ya. dari Pelabuhan Tanjung Priok ke arah SAR. Ini adalah posisi saat kejadian Sriwijaya Air. Oke, jadi sudah ada koordinatnya nih ya. Sudah begitu. Kita sekarang ada di mana ini? Sini. Kita Di ada di JTC, sini. Oke, ya. JTC di sini Di ya. sini. Oke, jadi pada saat Jadi kita berangkat juga harus benar-benar tahu bahwasannya selama pelayaran ini juga harus aman. Tidak boleh menabrak karang atau pulau gitu. Oke. Inilah gambar peta bawah laut yang kira-kira bisa digambarkan. Ini angka-angka ini apa? Inilah angka-angka 17, kedalaman yang kita cari sebetulnya. Jadi fungsi Pushidrosa dalam ini Kali Rigel mencari angka kedalaman-kedalaman ini. Begitu kita melakukan survei, dianalisa, kemudian diolah, jadilah angka ini, gitu. Kemudian dicetak menjadikan peta ini. Oke, jadi kalau kita lihat tuh di peta ini memang ada yang 15, 16, 18, jadi berubah angka kedalamannya. Ini 18 meter gitu ceritanya. 18 meter. 18 meter, oke. Dan ini area yang kemarin Nah, ini adalah area SAR kemarin. langsung kelihatan ya, 14, sekitar 14, 15 sampai 20 meter ya. Wah, ini jadi peta nggak akan nyasar, tapi pelaut harus tetap bisa mencari jalan tanpa ini nggak Pak, dengan peralatan-peralatan canggih gitu? Seharusnya pelaut harus mampu untuk berlayar dengan peralatan-peralatan yang ada. Dengan Dulu membaca, pada zamannya sebelum teknologi ada, memang pelaut menggunakan alat astronomi ya. Iya, bintang, gitu. berdasarkan bintang gitu-gitu ya. Gitu. Itu semua pelaut bisa Pak? Harusnya bisa. Oh. Harusnya bisa. Nah, tidak komandannya harus bisa nih ya, karena mengarahkan. Nah ini area navigasinya ya. Ini ada apa nih? Ini alat komunikasi. Oke. Jadi sebelum kita melaksanakan pelayaran, kita akan koordinasi dulu dengan Sahal dalam ini. Bagaimana alur keluar masuk. Oh, Jadi dengan apakah pelabuhan itu ya, dengan pihak pelabuhan. Oke. Kalau memang alurnya padat, kita tahan dulu. Kalau memang kosong, Jadi dipersilakan. tetap gitu. berangkat aja harus koordinasi ya. Koordinasi gitu. Nah ini kita bisa lihat 6,6 menunjukkan apa nih Pak? Nah, ini merupakan kedalaman yang berada di bawah Kali Rigel ini. Oh jadi area kita berada sekarang? Iya, Ini betul kedalamannya sekali. 6,6. Oh, 6,6. dengan kita bergeser langsung kebaca terus dong ya? Akan baca Real terus. time ya? Real time. Sedalam apa? Oh, ini akurat ya berarti kalau ini Sangat ya? akurat ini. Oke, ini kamera. Kemudian kamera, clear. Wah, nah ini Kemudian apa itu tuh Pak? adalah radar. Radar itu untuk Radar membaca untuk- di sekitar kita atau di dalam? Di sekitar kita, di luar Kali Rigel. Oh, Jadi ini bisa oke. di juga. Lebih Kita akan mendekat lagi mengetahui ya? jenis-jenis kapal yang ada di sekitaran di sini. Oh bisa ya? Ini Sangat tidak berarti ini bergerak. seluas berapa ini? Itu tergantung range-nya. Ini 1,5 Oh, kilometer? nautical mile. Oh, nautical mile. Kita kalau di atas air mainnya nautical mile. Nautical gitu. mile. Nah, ini range-nya 4 nautical mile gitu. Oh, oke. Ini maksimal sampai 120 nautical mile. Untuk radar Bisa ini. kebaca sampai Kebaca 120 semua. nautical mile. Wow. Dia ngebacanya dengan apa? Sinyal apa yang Oh, ini ditangkap? dengan posisi seperti ini, misalkan ini ada Kali Semarang, akan terbaca di Kali Semarang. Ini ada di Oh. di sini. Jadi dia langsung mengidentifikasi Iya, kapalnya bahkan ya? kapal ini. Bukan hanya mendeteksi ada kapal, tapi bisa diidentifikasi kapal apa. Kapal gitu. apa yang Oh, ada. langsung kelihatan di sini. Jadi tadi secara manual peta navigasi, kemudian kita plot di sini. Nah, kita untuk berlayar akan menggunakan ini sebagai panduan Oke. Jadi tanpa meninggalkan peta kertasnya. acuannya itu ya. Tapi ini real time-nya langsung bisa terlihat ya. Ya. Bahkan ini ada mud sand gitu, dia bisa baca ya. Nah, ini karena sudah bawah. diteliti sebelumnya oleh Hidrosal, akhirnya di sini akan tertera ataupun akan menjelaskan fitur-fitur dasar laut apa aja gitu. Karena sudah diketahui, sudah pernah diketahui, dipelajari. Oke. Nah, ini bagian kemudi. Pak Jainal sendiri sebelum menjadi komandan kapal ini juga pasti pernah memegang posisi lain sebelum ini dong? Sebelum jadi komandan saat pendidikan Taruna dulu kita dilatih untuk mengemudikan, untuk bikin navigasi semuanya. Oke. Jadi bisa navigasi, bisa kemudi harus juga bisa semuanya, gitu. Karena Oke. begitu ada semisal ada kendala apapun, komandan harus bisa menggantikan posisi yang lain gitu. Nah, ini yang khusus untuk kapal survei kalau di sini, kalau bagian ini. Nah, ini merupakan screen dari ruang ops. Jadi pengendalianya adalah di ruang ops, tapi kita akan memonitor di sini. Oke. Jadi kedalaman akan muncul seperti ini. Oke. Ini merupakan semacam Langsung 3 dimensi ya? 3 dimensinya. Oke. Terbaca langsung ya 3 dimensi. Ah. Ini saya pegang nggak belok tiba-tiba kan? Enggak, karena nggak jalan itu. Ini rem tangannya mana ini Pak? Nggak pakai rem tangan? Nah, ini ada kelihatan ini. Berlabuh. Oke. Ini kiri 40, kanan 40. Oh, ini port dan Starboard, ya. gitu. Oke, itu bedanya kiri kanannya. Ya. Kalau di kapal tuh nggak ada kiri kanan ya. Kanan. Kiri port, Port, kanan starboard. starboard. Ya. Oke.
biar hafal kita. Oke, Ini nextnya. juga angin juga. Oh, ini angin? Angin kecepatan angin dari mana? Oke. Jadi sebelum kita sandar, kita harus tahu angin dari mana dan kecepatannya berapa. Oke, kenapa itu? Ya sangat menguntungkan kita. Oh. Karena kalau misalkan angin mendorong dari buritan, kita akan selalu maju gitu. Jadi kita akan mengutamakan tali berapa yang untuk menahan maju. Oh, oke. Jadi terutama sebelum berlabuh ya udah harus diketahui ya tuh ya. Oke, ini radarnya. Kecepatan. Oke. Nah, ini adalah area dari operator surveinya. Ini peralatan permesinan dan survei. Permesinan. Nah, permesinan. Jadi ini, yang ini, dia membedakan kapal Regal dengan kapal yang lain mungkin. Jadi ini bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Untuk apa tuh? Untuk sandar dan keluar, untuk sandar dan lepas itu. Loh, dia bisa bergeser ke kiri. Di sini, ya. Oh, jadi bukan hanya maju mundur? Bukan cuma maju mundur. Oh, keren gitu. juga ya, bisa bisa bergerak ke samping gitu ya. Oke. Ya, kemarin contohnya kan di belakang ada kapal, di depan ada kapal. Bagaimana supaya kita bisa masuk di antara kapal itu? Iya. Nah, kita menggunakan manfaat dari thruster ini. Oh, aduh, andaikan mobil saya punya ini, Pak. Oke, ini bagian dari kendali. Kita ke mesin, permesinannya. Ini merupakan layar monitor, jadi di anjungan ini memonitor semua pekerjaan. Oh, jadi bisa monitor sampai ke area mesin. Area permesinan, ini yang ruang off, ruang pekerjaan di ruang off. Kemudian ini haluan, ada juga. Kemudian ruang mesin, ini yang EUV tadi. Iya, tadi saya syuting di situ sama Kolonel Dian tadi. Nah, ini yang tadi menjelaskan di atas juga. Oh, kita di atas tadi. Oke, jadi bisa mantau semua ya. Nah, ini juga salah satu fitur yang dimiliki KRI Regal, saya baru lihat nih, Aquacom. Ini untuk apa nih? Ini untuk komunikasi dengan penyelam. Jadi langsung dengan penyelam? Langsung dengan penyelam. Oke. Jadi penyelam menggunakan Aqualum yang ada peralatan yang dihubungkan bisa komunikasi dengan KRI Regal gitu. Semua penyelam atau yang khusus? Karena kalau penyelam itu kan biasanya dia pakai mouthpiece tuh. Penyelam khusus. Nggak bisa, memang yang khusus. Bukan pakai mouthpiece gitu ya? Bukan, beda lagi. Seperti apa tuh Pak peralatannya? Ya hampir sama, cuman dia berbeda dengan yang lainnya gitu. Jadi dia bisa langsung berbicara, tapi berbicaranya itu pelan. Misalkan di sini KRI Regal gitu. Jadi tidak seperti itu. Dengan seperti itu. Di bawah juga harus seperti itu, mengikuti gitu. Jadi mereka pun mendengar KRI Regal seperti itu ya. Seperti jadi itu. harus pelan-pelan. Bisa sampai kedalaman berapa ini mencapai? Kemarin dicoba saat pelaksanaan sampai 16 meter. 16 meter masih bisa dengar ya? Oh, berarti dari kemarin waktu upaya penyelamatan atau upaya evakuasi Sriwijaya kemarin sampai itu ya? Sampai digunakan juga itu. Oke, ini canggih juga. Bisa direkam bahkan ya? Bisa. Saya pengen tahu seperti misalkan logistiknya seperti apa di KRI Regal. Saya lihat video ada pemimpin agamanya juga begitu, atau mungkin ada rohaniawan gitu ya di dalamnya juga. Gitu kan. Mungkin dari sisi kesehatan dan lain-lain, dokternya juga ada ya? Kita mungkin hanya bendera kesehatan ya. Oke. Bendera kesehatannya ada juga. Tapi itu yang merawat semuanya. Oke, saya boleh temuin satu-satu. Nanti Pak, kita bawa Anda ke balik layar dari KRI Regal ini dan menemui orang-orang yang membuat KRI Regal ini bisa beroperasi dengan penuh. Masih sama komandannya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Di saat penemuan black box itu kan kita pertama menggunakan alat multi beam dulu. Ya. Multi beam, kemudian menggunakan hipap. Nah, di saat hipap itu kita menemukan sinyal. Oke. Dua sinyal IMA dan IMB. Nah, disitulah dipastikan itu adalah sinyal black box.